Oke, sepertinya masih banyak yang belum paham tentang KB karena pembahasan KB ini nggak mudah ya, karena setiap alat KB itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi apalagi juga di masyarakat tuh berkembang mengenai persepsi tertentu tentang alat KB. Jadi ada yang menganggap KB itu bikin gemuk, jadi mandul, atau malah bikin jadi kanker, malah bikin serem ya. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang metode-metode KB secara sesederhana mungkin ya, biar mama semua pada mengerti ya, dan tips gimana sih cara memilih alat KB yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi dari mama dan papa sekalian ya. Seperti biasa, sebelum saya menjawab, nanti kan akan ada sesi tanya jawab ya. Saya akan berikan sedikit edukasi dulu ya. Mohon didengerin baik-baik. Siapa tahu dari edukasi yang saya sampaikan sudah terjawab pertanyaan mama. Nah, bagi yang belum terjawab di sesi edukasi, jangan marah dulu, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Kita akan tanya jawab langsung dan akan saya coba jawab ya dalam 1 jam ini. Ya, kita mulai ya. Yang pertama nih, sebenarnya tadi saya sudah sedikit singgung tuh mengenai KB keluarga berencana dengan kontrasepsi itu hubungannya gimana sih? Sebenarnya KB atau keluarga berencana adalah suatu gerakan nasional untuk menurunkan angka kelahiran dan menekan pertumbuhan penduduk pada suatu daerah atau negara. Ya, salah satu wujudnya dalam menciptakan keluarga berencana ini adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri adalah secara singkat adalah usaha kita untuk mencegah terjadinya persalinan atau mencegah terjadinya kehamilan. Nah, manfaat dalam menggunakan KB ini ada tujuannya, ada bermacam-macam. Jadi terbagi menjadi 3. Tujuannya tuh bisa untuk menunda kehamilan, tuh biasanya terjadi pada pasangan yang muda ya, atau yang pada belum menikah. Jadi untuk menunda, tidak dulu mau punya anak. Tujuan yang kedua menggunakan alat kontrasepsi adalah untuk menjarangkan kehamilan. Ini biasanya dimiliki pada pasangan-pasangan muda yang sudah memiliki anak tapi belum dulu mau mempunyai anak lagi ya, misalnya anaknya kurang dari 2. Dan yang terakhir, tujuan yang ketiga, yaitu tujuannya adalah untuk tidak mau mempunyai anak lagi. Itu beda ya. Jadi yang tadinya menunda, tadinya mau menjarangkan, yang terakhir nih tidak ingin punya anak lagi. Nah, ketiga tujuan ini memiliki prioritas atau urutan alat KB tersendiri atau masing-masing ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis KB. Kenapa sih ada perbedaan KB itu banyak banget, Dok? Saya bingung mana yang cocok. Karena tersediaan KB itu jenisnya banyak, jadi disesuaikan dengan kondisi mama semua. Pada dasarnya, alat KB atau alat kontrasepsi ini terbagi menjadi alat kontrasepsi yang jangka pendek dan alat kontrasepsi yang jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan jangka pendek? Yang dimaksud dengan jangka pendek, jadi mama semua kalau menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek itu harus diulang dalam periode yang singkat. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya kondom. Jadi setiap berhubungan harus dipakai lagi kondomnya. Ya, terus kemudian yang kedua pil. Misalnya pil itu kan harus diminum setiap hari. Jadi setiap hari harus diulang peminumannya atau pengkonsumsiannya. Kemudian KB suntik yang 1 bulan dan 3 bulan. Artinya kalau yang 1 bulan harus diulang secara singkat, 1 bulan sekali disuntik kembali. Kalau 3 bulan ya 3 bulan sekali disuntik kembali. Ya, kalau yang jangka panjang apa? Jadi sekali mama menggunakan alat kontrasepsi itu perlu diulangi dalam jangka waktu yang lebih lama. Misalnya penggunaan susuk itu penggunaannya bisa berlangsung sampai 3 tahun. Jadi sekali dipakai 3 tahun kemudian baru perlu diganti. Sedangkan untuk spiral pada dasarnya itu bisa lebih panjang lagi, yaitu bisa berlangsung 8 bahkan sampai 12 tahun. Nah, selain jangka waktu pengulangan penggunaannya, KB juga dibagi menjadi yang mengandung hormon dan tidak mengandung hormon. Mama jangan takut dulu kalau misalnya mendengarkan kata hormon. Takut hormon, takut ada kena kanker atau takut gemuk. Jangan skeptis dulu. Jadi yang dimaksud dengan KB yang hormon ini adalah yang sudah berdasarkan penelitian itu aman, ya, bahkan bisa mencegah terjadinya kanker. Malah nanti kita akan jelaskan secara detail mengenai jenis KB apa sih yang bisa mencegah terjadi timbulnya kanker. Ya, jadi itu sedikit perbedaan antara KB itu bisa dibagi yang jangka pendek dan jangka panjang, bisa juga dibagi yang menjadi hormon maupun non hormonal. Contoh yang hormon contohnya adalah pil menyusui, ya, kemudian KB suntik, ya,
Kemudian baik KB suntik yang 1 bulan maupun KB suntik yang 3 bulan, ya. Terus kemudian kalau yang tidak mengandung hormon apa? Contohnya adalah misalnya spiral, ya, kondom, diafragma. Satu lagi ada yang kombinasi. Jadi ada spiral yang mengandung obat, yang mengandung hormon juga. Jadi spiral ada 2 macam. Spiral yang mengandung hormon dan spiral yang tidak mengandung hormon, ya. Sedangkan kalau susuk atau implan yang itu mengandung hormon nggak? Ya, mengandung hormon. Yang tadi itu adalah suatu metode yang non alamiah. Ada juga metode KB yang alamiah. Maksudnya alamiah apa? Artinya yang bisa kita lakukan sendiri tanpa harus beli-beli obat segala macam tuh. Jadi nggak harus ke rumah sakit untuk beli obat. Contohnya apa? Yaitu metode amenorelaktasi. Jadi biasanya itu dilakukan atau bisa diberikan kepada ibu yang setelah melahirkan dan menyusui. Kemudian yang kedua adalah KB kalender, ya. Yang ketiga yang alami juga adalah senggama terputus. Kita masuk ya penjelasan satu-satu dari mulai yang alamiah dulu. Yang pertama, metode alamiah metode menyusui. Jadi metode amenorelaktasi. Nah, biasanya metode amenorelaktasi ini ada syaratnya. Ini merupakan salah satu metode alat kontrasepsi yang alamiah. Yaitu syaratnya yang pertama adalah setelah melahirkan dan menyusui secara eksklusif. Yang dimaksud menyusui secara eksklusif apa? Yaitu menyusui pagi, siang, dan malam, ya, lebih dari 8 kali dan anaknya tidak mendapatkan apa-apa selain ASI. Jadi ingat, harus ASI eksklusif. Yang kedua, belum mendapatkan haid sejak setelah melahirkan. Jadi belum pernah mendapatkan haid. Yang ketiga, hanya batasnya sampai 6 bulan pertama setelah melahirkan. Kenapa dok? Kok nggak boleh terus-terusan? Saya seneng nih suatu hal yang alamiah. Karena kenapa? Karena setelah 6 bulan, kan tadi prinsip pertama adalah harus menyusui secara eksklusif kan. Setelah 6 bulan anak ibu kan akan mendapatkan makanan pendamping ASI kan atau MPASI. Artinya tidak menyusui lagi secara eksklusif. Artinya kegiatan menyusui ibu sudah kurang dari 8 kali. Ya, nah begitu intensitas atau frekuensi menyusuinya kurang, itu bisa mengakibatkan siklus haidnya kembali normal. Kalau siklus haidnya mulai kembali, artinya ibu sudah mulai subur. Cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya adalah kegiatan menyusui itu akan merangsang keluarnya hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini justru akan menghambat terjadinya ovulasi atau kembalinya siklus haid ibu sendiri. Jadi penting sekali tuh tiga prinsip tadi dipenuhi untuk memenuhi agar efektif tuh keefektivitasan dari KB dengan cara menyusui ini cukup efektif, yaitu kurang dari 1 orang wanita yang hamil pada 100 orang wanita yang menggunakan metode tersebut dalam 1 tahunnya. Ya, jadi cukup efektif kan? Jadi kurang dari 1 wanita yang hamil yang kalau menggunakan metode ini secara tepat. Keuntungannya apa? Murah, ya, pasti murah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kegiatan menyusui ini baik untuk kesehatan ibu dan juga bayi. Kita tahu fungsi ASI sangat bagus buat bayi. Untuk ibunya apa? Itu bisa mencegah terjadinya kanker payudara, kemudian mempercepat penurunan atau pengecilan rahim kembali seperti semula, mencegah perdarahan, jadi sangat baik. Jadi selain berfungsi sebagai alat KB, metode amenorelaktasi juga berfungsi baik untuk kesehatan ibu dan juga janin. Tentunya untuk bonding atau kedekatan antara ibu dengan bayi itu kan akan terjalin dengan baik, ya. Itu keuntungannya. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah salah satunya kalau misalnya syarat itu tidak terpenuhi, ya. Jadi kita kadang-kadang menyusuinya tidak eksklusif, bisa cepat kembali haidnya dan bisa hamil seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, yang juga termasuk metode yang alami adalah yang kalender. Prinsipnya apa? Pada yang metode kalender, yaitu melakukan hubungan seksual atau hubungan intim di luar waktu suburnya, ya. Jadi efektivitasnya gimana? Efektivitasannya ada 1-9 wanita yang hamil pada 100 wanita yang menggunakan metode ini dalam 1 tahun. Ya, jadi range-nya yang hamil tuh, jadi kalau ada 100 orang menggunakan metode kalender, 1-9 orang tuh bisa hamil. Ya, jadi semakin buruk tuh efektivitasannya.
Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ya murah, ya. Terus habis itu, tapi kerugiannya apa? Kadang kita atau ibu-ibu atau mama semua sulit memprediksi saat ini saya sedang waktu subur atau tidak, ya. Jadi kalau kita tidak yakin siklus haidnya nggak teratur, jangan coba-coba pakai metode yang kalender. Yang ketiga yaitu yang dengan metode senggama terputus. Artinya apa? Jadi ketika mama dan pasangan melakukan hubungan seksual dan pihak suami akan melakukan ejakulasi, itu dilakukan pemisahan atau tidak jadi dimasukkan ke dalam vagina, ya. Nah, ini efektivitasannya juga kurang baik, ya, yaitu sekitar 4 wanita yang hamil dari 100 wanita yang menggunakan metode ini dalam 1 tahun, ya. Nah, tentunya keuntungannya ya murah, terus habis itu juga sering kerugiannya adalah ya sering aja kebablasan karena sama-sama nggak sadar ketika berhubungan, ya. Bercanda ya, Mam. Nah, terus kemudian juga metode yang lain itu tadi yang alamiah. Sekarang kita masuk ke yang non alamiah. Yang ke non alamiah kita mulai dari yang menggunakan hormon dulu, boleh ya. Yang pertama misalnya pil yang mengandung 2 jenis obat, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, fungsi dari pil yang mengandung hormon ini bekerja dalam mencegah terjadinya kehamilan itu melalui beberapa cara. Yang pertama, mencegah terjadinya ovulasi. Ovulasi apa sih? Ovulasi adalah di mana sel telur itu terlepas dari indung telur, di mana kalau terjadi ovulasi kemudian bertemu dengan sperma, terbentuklah bakal benih atau zigot. Nah, pada penggunaan obat pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron itu dihambat tuh terjadinya ovulasi. Kemudian yang kedua apa? Dia juga bekerja dengan menghambat bulu-bulu halus yang mengantarkan sel telur atau bakal benih ke dalam rahim, ya. Jadi bulu-bulu halusnya agak terganggu pergerakannya. Kemudian cara kerja yang ketiga apa? Ketika sel telur bakal benih itu terbentuk, dia akan mendarat di dalam rahim. Nah, tanah di dalam rahim itu juga akan tidak baik untuk ditumbuhi oleh bakal benih, ya. Jadi misalnya ovulasi tetap terjadi, kemudian bakal benih juga tersalurkan dari saluran telur ke dalam rahim. Nah, ketika dia menempel di rahim juga tanahnya tidak baik sehingga tidak jadi bertumbuh itu bakal benihnya. Nah, cara kerja yang selanjutnya apa? Cara kerja selanjutnya adalah pemberian hormon ini juga bisa mengentalkan lendir di mulut rahim sehingga sperma yang masuk akan terhambat tuh. Begitulah beberapa jenis cara kerja dari pil kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron. Angka efektivitasnya berapa? Dengan pemakaian yang benar itu hanya kurang dari 1 wanita. Jadi nggak sampai 1 wanita yang hamil bagi 100 wanita yang menggunakan secara tepat dalam 1 tahun. Jadi sangat efektif tuh, ya. Nah, selain itu, selain berfungsi untuk mencegah kehamilan, ternyata pil kontrasepsi atau pil kontrasepsi kombinasi ini bisa mencegah terjadinya kanker, yaitu kanker pada dinding pelapis dalam rahim yang disebut dengan kanker endometrium. Kemudian juga bisa mencegah terjadinya kanker ovarium. Nah, tujuan lainnya juga bisa buat apa? Juga bisa mencegah terjadinya anemia. Kenapa? Karena ini bisa digunakan pada wanita yang ternyata mensnya banyak. Jadi sering kan setiap wanita mensnya banyak, nah itu diperlukan, kadang juga bisa digunakan pil kombinasi ini selain untuk mencegah kehamilan juga untuk mengatur siklus haidnya. Nah, yang lainnya apa? Juga bisa mencegah terjadinya kista, ya. Jadi banyak fungsinya nih. Nah, kerugiannya apa? Beberapa kerugiannya ini juga sebenarnya bukan dibilang kerugian, tapi pada zaman dahulu waktu teknologinya masih lampau, memang kandungan obatnya ini masih bisa menyimpan air. Jadi beberapa wanita masih mengeluhkan, saya agak gemuk nih. Nah, sekarang teknologi berkembang, kandungan obatnya udah lebih bagus lagi, sudah tidak menyimpan air, sudah tidak menyebabkan jerawat. Bahkan ada pil kombinasi yang bisa membuat kulit wajah menjadi halus. Tuh. Jadi banyak kan ekstra keuntungannya. Jadi jangan takut dulu menggunakan hormon, ya. Kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu kita masuk ke KB suntik. Pada dasarnya KB suntik itu terbagi menjadi 2, yang 1 bulan dan 3 bulan. Bedanya apa sih? Kalau KB suntik yang 1 bulan itu rada-rada mirip dengan pil
kontrasepsi kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron. Jadi mama semua disuntikkan 1 bulan dan bulan depannya harus disuntikkan kembali. Efeknya pun sama, yaitu efek-efek protektif seperti pil juga sama, ya. Protektifnya juga sama, yaitu kurang dari 1 wanita yang hamil pada 100 wanita yang menggunakan metode ini dalam 1 tahun, ya. Jadi kegunaan-kegunaan ekstranya juga sama seperti pil kombinasi, ya. Kemudian kalau yang pil 3 bulan apa? KB suntik 3 bulan apa? Kalau KB suntik 3 bulan, efektivitasnya juga sama, kurang dari 1 orang wanita yang hamil bila menggunakan dalam 1 tahun. Tapi perbedaannya apa? Pada yang penggunaan KB suntik 3 bulan itu tidak mendapatkan haid. Ya, jadi tidak mendapatkan haid. Jadi mama tentukan sendiri nih, mama pengen mendapatkan haid atau tidak. Kalau tidak ingin mendapatkan haid, itu bisa menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Jangan berpikir kalau haidnya tidak keluar, artinya, oh kalau haidnya nggak keluar berarti darahnya diserap oleh tubuh, artinya saya jadi gemuk. Tidak, bukan seperti itu ya. Jadi memang darahnya tidak keluar karena tidak terbentuk, beda. Kalau yang terbentuk terus diserap mungkin mama bisa berpikir seperti itu. Tapi pada KB suntik yang 3 bulan itu darahnya memang tidak terbentuk. Ya, lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi ke yang lebih advance lagi, yang jangka panjang, yaitu KB spiral atau IUD atau dikenal dengan AKDR, ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, efektivitasnya juga bagus, yaitu kurang dari 1 orang yang hamil, ya, dalam pemberian 100 wanita dengan penggunaan yang benar. Kenapa sih selalu bilang penggunaan yang benar, penggunaan yang benar? Karena efektivitasnya akan berkurang kalau penggunaan alat KB ini tidak benar, ya. Contohnya, kita memakai alat kontrasepsi AKDR atau IUD ini. Begitu dipasang, kita harus kontrol secara teratur. Teraturnya berapa kali, Dok? Ya, yang pertama begitu pasang, 1 minggu kemudian kita akan lihat posisinya di mana. Ya, kemudian setelah 1 minggu kita kontrol lagi 1 bulan, kemudian 3 bulan, kemudian kalau ada keluhan saja. Jadi kalau ada keluhan aja mama bisa datang. Enak kan? Jadi kalau mama-mama yang sibuk, yang tidak bisa sempat ke dokter atau ke bidan untuk kontrol, pakailah metode kontrasepsi yang jangka panjang, ya. Nah, mungkin kerugiannya adalah lebih mahal mungkin. Tapi kalau saya rasa sih kalau di puskesmas ini gratis, bisa gratis, ya. Kerugiannya lagi memang pada beberapa kasus penggunaan alat kontrasepsi atau IUD ini darah haidnya sedikit lebih banyak, ya, dan tidak bisa diberikan pada kasus-kasus mama dengan misalnya adanya infeksi pada radang panggul atau ada permasalahan atau keganasan pada daerah mulut rahim, itu tidak bisa. Jadi setiap alat KB memiliki kriteria sendiri mana yang cocok untuk diberikan pada kondisi mama itu sendiri. Jadi itu jadi salah satu pertimbangan dalam memilih metode kontrasepsi. Yang selanjutnya lagi yaitu penggunaan kontrasepsi yang disimpan di bawah kulit atau disebut susuk. Susuk ini bukan susuk yang mistis ya, tapi susuk yang disebut itu bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggrisnya itu implant. Itu ukurannya seperti isi bolpen ya, kurang lebih 5-6 cm ya, dimasukkan di bawah kulit. Jangan khawatir, nanti dibius dulu kok. Biusnya juga bisa dirawat jalan aja, nggak perlu dalam kamar operasi dan tidak menyakitkan kok. Terus kalau ditaruh di bawah sini saya nggak bisa aktif deh. Nggak bisa kok. Salah satu pasien saya malah atlet voli dan ada guru yoga yang menggunakan alat susuk. Jadi nggak usah khawatir, boleh kerja keras menggunakan susuk itu, ya. Efektivitasnya gimana? Efektivitasnya cukup bagus, yaitu kurang dari 1 wanita yang hamil. Jadi pada dasarnya penggunaan alat kontrasepsi yang mengandung hormon, angka efektivitasnya cukup bagus, ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk kerugiannya apa? Kerugiannya mungkin biaya, tapi sekali lagi kalau misalnya di puskesmas mungkin gratis, tidak dipungut biaya apa-apa. Mungkin pada kerugian yang lain adalah pada ibu yang takut disuntik, ya akhirnya jadi tidak jadi menggunakan. Dan bisa juga timbulnya flek pada beberapa hari pertama penggunaan susuk itu tadi, ya. Kita lanjut lagi, masih banyak nih jenis KB, ya. Kita beralih ke yang simple, jangan lupakan. Yaitu salah satu yang simple adalah KB kondom, ya. KB kondom ini memang
satu-satunya atau bersamaan dengan diafragma, kelebihannya hanya satu. Juga selain mencegah kehamilan dan dia bisa dipakai kapan saja, ya. Tapi KB kondom ini juga satu-satunya KB yang bisa mencegah mama dari penyakit menular seksual. Jenis KB yang lain itu tidak bisa, ya. Mau KB suntik, ya, KB pil, ya, spiral, itu tidak bisa mencegah dari penyakit menular seksual. Yang bisa mencegah dari penyakit menular seksual hanya KB kondom dan juga KB diafragma. Diafragma itu apa sih? Diafragma pada dasarnya seperti pelapis, ya, seperti pelapis begitu yang terbuat dari lateks atau karet yang dimasukkan ke dalam dinding vagina mama semua. Kalau kondom kan dimasukkan ke pihak pasangannya. Kalau ini dimasukkan ke dalam vagina dari mama semua. Jadi cara kerjanya sama, kondom dengan diafragma, yaitu mencegah sperma itu ketemu sel telur. Jadi dihalangi tuh perjalanannya, ya. Jadi kalau pada kondom akan tertampung pada kondomnya, kalau pada diafragma akan tertahan itu di dalam vagina, tidak akan masuk ke dalam rahim untuk bertemu sel telur, ya, seperti itu. Bergeser lagi yang lebih panjang lagi apa? Ada yang dinamakan dengan kontrasepsi mantap. Apa artinya kontrasepsi mantap? Kontrasepsi mantap adalah pada dasarnya singkatnya adalah alat kontrasepsi di mana ibu atau dan pasangan, mama dan pasangan itu sudah mantap untuk tidak mau punya anak lagi. Ya. Jadi prinsip dasarnya adalah harus sudah mantap untuk tidak mau punya anak lagi. Ya. Nah, ada syarat lainnya. Syarat lainnya adalah biasanya usia di atas 35 tahun, kemudian anak yang dimilikinya itu sudah cukup besar. Artinya kita tahu walaupun tidak mendoakan, ya, istilahnya kalau anak kecil kan masih bisa batuk, pilek, kejang, demam. Nah, kalau anaknya sudah besar kan kemungkinan sakit itu akan lebih kecil atau sampai meninggal itu akan lebih kecil. Jadi prinsip untuk cukup punya anak, ya, itu bisa diterapkan dengan menggunakan kontrasepsi mantap. Prinsipnya gimana? Kontrasepsi mantap itu bisa dilakukan pada pihak mama yang dinamakan dengan steril atau pada pihak papa, yaitu dengan mengikat saluran pengeluaran spermanya, ya. Jadi biasanya dilakukannya diikat pada saluran telurnya pada mama keduanya. Nah, kalau prinsipnya tuh diikat, tapi kalau diikat jangan berpikir bahwa someday kita akan bisa membuka lagi. Jadi bukan kayak mengikat sayur yang bisa dibuka lagi, nggak seperti itu. Ketika sudah diikat, mau diikat, dipotong atau dibakar sama, karena kegiatan mengikat itu bisa menyebabkan saluran telur itu menjadi mengkerut dan timbul jaringan parut sehingga terhalangi tuh pertemuan sperma dengan sel telur. Kita tahu pertemuan sperma dan sel telur kan terjadi pada saluran telur. Nah, itu yang diikat. Nah, kalau pada sisi papanya gimana? Dilakukan pengikatan pada saluran keluarnya sperma. Nah, jangan berpikir juga kalau udah diikat berarti nanti suami saya jadi agak kebanci-bancian. Enggak seperti itu. Tetap papanya bisa manly, jadi bisa tetap ereksi, bisa tetap keluar cairannya. Kita tahu cairan itu tidak sepenuhnya terdiri dari sperma, tapi juga ada dari cairan mani. Jadi cairannya tetap keluar, papanya tetap gagah, tetap bisa ereksi, tapi spermanya yang tidak keluar. Itulah pada prinsipnya pada yang kontrasepsi mantap pada pria. Kalau yang kontrasepsi mantap pada wanita itu yang melakukan dokter obgyn atau dokter kandungan, sedangkan kontrasepsi mantap pada pria itu yang melakukan adalah dokter, biasanya dokter urologi, atau kalau di daerah tuh bisa juga dilakukan oleh dokter umum. Ya, nah misalkan amit-amit nih, mama semua, saya saat ini berpikir kontrasepsi mantap dok, ya, tapi tolong diikat aja ya dok, jangan dipotong atau dibakar. Artinya mama dan papa belum mantap, berarti belum cocok untuk menggunakan kontrasepsi itu. Pilihlah metode yang lain. Jadi serahkanlah pada dokter yang mau diikat, mau dipotong atau mau dibakar, sama-sama tidak bisa punya anak lagi. Apakah benar dok? Amit-amit dok, saya kan memang nggak pengen punya anak lagi, tapi saya takut dok, nanti kalau misalnya amit-amit ya, saya bercerai atau berpisah dengan suami, nanti saya gimana? Ya jalan satu-satunya adalah dengan program bayi tabung. Jadi bisa tetap hamil, tapi tidak bisa secara biasa, tidak bisa secara program hamil biasa, harus dengan program bayi tabung, ya, seperti itu. Nah,
waktu yang tepat untuk memilih KB itu kapan sih? Pada dasarnya KB itu secara umum bisa diberikan saat mama sudah dipastikan tidak hamil, yang pertama. Yang kedua, sedang haid. Ya, ketika awal siklus itu sudah bisa memilih metode KB apa yang diinginkan. Ya, terutama misalnya pada pemasangan spiral itu lebih baik saat sedang haid banyak-banyaknya, karena prinsipnya kalau darah haid itu bisa keluar, tentunya kegiatan untuk memasukkan spiral ke dalam rahim akan lebih mudah dan mama juga akan sedikit mengeluhkan nyeri, ya. Terus, tapi dok, kalau saya tidak sedang haid, tapi saya pengen KB, ya pilihlah metode yang memang bisa digunakan seketika, yaitu seperti metode kondom atau metode diafragma, ya, seperti itu. Nah, kemudian mama dan papa tahu nggak sih sebenarnya ada kontrasepsi yang bisa digunakan apabila terjadi kegagalan dalam penggunaan alat KB, atau misalnya pada kasus-kasus tertentu, misalnya terjadi kasus lupa, misalnya tiba-tiba kondomnya robek, atau misalnya nggak sadar sudah berhubungan tanpa kondom, atau ternyata lupa minum KB pilnya lebih dari 2 hari tapi udah kadung berhubungan. Nah, ada yang dikenal dengan kontrasepsi darurat atau kondar. Kontrasepsi darurat ini adalah memang diperuntukkan pada kasus-kasus yang darurat. Ingat ya, kasus-kasus yang darurat. Jadi jangan mama menggunakan kontrasepsi ini secara rutin. Kenapa? Karena dosis kandungan hormonnya itu jauh lebih tinggi daripada kandungan hormon yang kontrasepsi biasa. Efeknya pun juga akan lebih dirasakan, ya. Contohnya mual, muntah, pusing, berdebar-debar, itu akan bisa dirasakan. Jadi jangan dirutinkan penggunaan kontrasepsi darurat seperti itu. Kontrasepsi darurat selain menggunakan hormon yang dosis tinggi, bisa juga dengan penggunaan alat kontrasepsi atau spiral tadi. Syaratnya kalau menggunakan alat kontrasepsi spiral itu penggunaannya batasnya 5 hari dari sejak berhubungan, ya. Sedangkan alat kontrasepsi darurat yang mengandung hormon, jikalau mengandung hormon untuk menggunakan kontrasepsi sebagai kontrasepsi darurat itu maksimal 72 jam, ya. 72 jam dari riwayat berhubungan terakhir itu. Kalau sudah lebih dari 3 hari udah gak berguna lagi, atau efektivitasnya sudah tidak berguna lagi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Oleh karena itu penting banget, ya, perencanaan kehamilan itu penting, ya. Jadi jangan akhirnya, dok saya nyesel sekarang saya udah terganggu berdua. Nah, itu udah sebenarnya sudah tidak ada gunanya, ya. Planning itu yang paling penting, ya. Karena dalam program KB ini banyak manfaatnya. Yang pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah terjadinya abortus. Kita tahu abortus sebagai penyebab kematian ibu, ya. Kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi, ya, serta mencegah tertularnya penyakit menular seksual, salah satunya dengan penggunaan kondom, ya. Nah, kita masuk, tadi kita udah sedikit jelasin KB tadi untuk mama tuh lebih banyak porsinya, ada yang alamiah, ya, ada yang non alamiah, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Lantas kalau yang untuk KB pria pilihannya apa? Yang pada pria pilihannya adalah tadi kondom, maupun yang jangka panjang yaitu vasektomi, yaitu memotong pada saluran keluarnya sperma. Yang satu mantap, kontrasepsi mantap, artinya tidak bisa punya anak lagi. Yang satu sewaktu-waktu bisa dipakai untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, sepertinya itu tadi sedikit ya penjelasan edukasi dari saya. Kita lanjut ya ke sesi tanya jawab ya. Karena udah mulai banyak nih pertanyaan yang masuk nih, ya. Pertanyaan dari Mama email Jessica 20 ya. Dok, memang betul ya katanya kalau pakai KB bisa jadi mandul seterusnya. Nah, mungkin istilah mandul adalah yang dimaksudkan oleh ibu email Jessica ini adalah tidak bisa punya anak lagi. Nah, kalau yang dibilang tidak bisa punya anak lagi itu tidak benar. Tapi memang ada alat KB yang ketika selesai penggunaannya kembali siklus haidnya agak sedikit terlambat. Contohnya, kalau penggunaan KB suntik yang 3 bulan
itu biasanya rata-rata akan mulai mendapatkan haid lagi, tergantung ya, karena kan tergantung kadar obat itu sudah selesai dikeluarkan dari tubuh atau belum. Kalau masih tersimpan itu kadang-kadang mama masih belum bisa mens tuh. Nah ini salah satu efek dari penggunaan KB suntik yang 3 bulan kan tidak dapat haid, itu bedanya dari yang sebulan. Kalau yang sebulan dapat haid, kalau yang 3 bulan memang tidak dapat haid. Begitu mama sudah memberhentikan, kadang-kadang memang pada bulan berikutnya tetap juga tidak mendapatkan haid. Ya, bahkan pada penelitiannya bisa 6-12 bulan kemudian masih belum mendapatkan haid. Nggak usah khawatir ya, nanti bisa pergi ke dokternya dan dibantu untuk mendapatkan haid kembali. Jadi nggak usah khawatir ya. Tapi kalau mama memang berencana, dok saya ingin menggunakan alat KB yang begitu saya lepas, saya bisa langsung haid lagi. Nah pilihlah KB contohnya spiral. Jadi begitu, kan spiral tidak mengandung hormon dan mensnya sesuai dengan siklus mens mama. Cara kerja spiral adalah ketika alat itu dimasukkan ke dalam rahim, dia menciptakan suasana yang tidak nyaman di dalam rahim. Sehingga ketika sperma masuk, ketemu sama sel telur, bakal benihnya tuh tidak nyaman berada di dalam rahim. Sehingga akhirnya meluruh keluar. Nah siklus haidnya yang mengikuti siklus mens mama, tidak tergantung dari hormon ya. Nah jadi kalau pengen yang cepat balik ya tinggal menggunakan spiral. Atau menggunakan kondom ya kan, tidak mengganggu siklus haid mama. Yang terakhir juga bisa menggunakan KB pil yang kombinasi. Penggunaan KB pil yang kombinasi begitu stop 2 bulan kemudian sudah bisa mendapatkan haid yang teratur. Atau pada bahkan beberapa pasien saya begitu stop KB, pil KB yang kombinasi langsung haid seperti biasa. Jadi tidak sepenuhnya benar bahwa penggunaan KB akan membuat seorang menjadi mandul seterusnya ya, seperti itu. Cukup jelas ya Ibu Imbal Jessica. Nah pertanyaan selanjutnya dari Mama @afilu ya. Dok, saya pernah pakai IUD tapi suami nggak suka karena berasa ada yang mentah-mentah. Penyebabnya apa? Bagus nih pertanyaannya. Nah, jadi dalam penggunaan spiral itu apa sih? Spiral itu adalah suatu alat kontrasepsi yang bentuknya seperti huruf T. Nah, pada huruf T pada bagian bawahnya itu ada ekornya yang berupa seperti benang yang terbuat dari nilon. Ya, tujuannya apa sih? Nah, begitu spiral itu dimasukkan ke dalam, ya. Nah, biasanya benang itu dibutuhkan untuk sewaktu-waktu misalkan mama ingin mencabutnya itu gampang ya, jadi nanti kelihatan tuh dari mulut rahim. Nah makanya biasanya ketika pemasangan, yang memasang baik bidan, dokter umum maupun dokter objin itu akan menyesuaikan di mana panjang dari benangnya itu tidak keluar sampai kelihatan dari luar atau tidak teraba ketika mama mencebok ya, tapi juga tidak terlalu pendek sehingga tidak terlihat dari mulut rahim sehingga mengalami kesulitan nantinya untuk ngambil ya. Jadi akan diatur. Nah pada saat benangnya itu keluar dan berada di dalam rahim, nah biasanya mama akan disuruh berhubungan tuh dengan pasangan untuk mengecek apakah benangnya ini mengganggu nggak. Mengganggu siapa? Mengganggu papanya. Seperti yang dibilang tadi, merasa kayak ada yang mentok-mentok ya, karena sedikit tertusuk karena benangnya. Nah itu bisa diatur ya, nanti sama dokternya bisa dipendekin lagi atau dilipat benangnya dimasukkan ke dalam. Nah dok, kok saya pernah dok dipasang spiral tapi benangnya nggak kelihatan. Nggak apa-apa juga, nggak kelihatan benang juga tidak apa-apa, masih bisa dicabut. Tapi alangkah lebih baik untuk mempermudah proses pencabutan, memang biasanya benangnya itu sedikit dikeluarkan di mulut rahim. Ingat ya, di mulut rahim, bukan pada bagian luar bibir kemaluan. Jadi tetap di dalam vagina, mama nggak bakal bisa ngeraba ya, kecuali mama masukkan terlalu dalam ke dalam vagina ya. Jadi itu mungkin ya, itulah gunanya ketika pasang, mama tuh disarankan untuk coba berhubungan tapi tanpa bilang ke papanya. Ada komentar nggak? Kadang-kadang tuh kalau dibilangin, Pak disuruh tuh coba sama bidannya berhubungan, kadang-kadang papanya jadi ngomong, iya nih ada, padahal memang sebenarnya nggak ngerasa apa-apa. Jadi caranya gini, mama berhubungan tapi nggak ngomong apa-apa. Kalau benar papanya bilang ngerasa sesuatu, balik lagi ke bidannya atau ke dokternya, nanti akan disesuaikan panjang dari benangnya. Itulah yang membuat papanya ngerasa mentok ya. Cukup jelas ya. Selanjutnya Ibu Rengganisa 1. Dok, saya kan KB 3 bulan tapi udah berhenti sekitar setengah tahun, tapi halangan masih jarang. Mau halangan pun harus minum pil KB. Apakah nanti untuk hamil keduanya lama dok? Karena saya mau hamil lagi. Nah ini yang tadi saya bilang ya, penggunaan KB suntik yang 3 bulan memang pada beberapa persen kasus bisa mengakibatkan siklus haidnya lama dapatnya. Karena KB suntik 3 bulan tuh kandungan obatnya masih ada di tubuh mama sehingga mensnya masih belum teratur tuh
Nah, untuk membuat menjadi teratur, tentunya mama harus kembali ke dokternya. Nanti akan dibuat siklus haidnya menjadi teratur. Karena kalau siklus haidnya sudah teratur, nantinya mama sudah berovulasi, artinya sudah subur. Kalau mensnya masih belum teratur, apa sih dok artinya teratur? Tidak mens setiap bulan singkatnya. Nah, itu artinya mama belum berovulasi sehingga masih belum bisa hamil ya. Nanti segera kontrol kembali ke dokternya untuk dibantu agar mensnya kembali teratur sehingga bisa program untuk anak kedua. Amin ya. Selanjutnya pertanyaan dari @mace_eka ya. Dok, saya punya talasemi. Pengaruh tidak kalau saya pakai KB? Dan KB apa yang cocok untuk saya? Nah, talasemi sendiri adalah suatu penyakit kelainan darah ya, di mana biasanya seorang pasien yang menderita talasemi itu mengalami anemia atau kadar HB-nya rendah. Nah, jadi pemilihan KB-nya boleh nggak? Boleh, justru KB itu bisa membantu mama untuk mengurangi darah haid yang keluar, ya. Jadi nanti akan disarankan oleh dokter untuk memilih KB yang membuat haidnya tidak banyak. Contohnya penggunaan pil KB kombinasi atau menggunakan KB suntik yang 3 bulan biar mama tidak mengalami haid sehingga bisa menyimpan darah yang keluar. Nah, hindarilah penggunaan KB spiral karena tadi saya sudah bilang efek samping dari spiral itu adalah darah haidnya menjadi lebih banyak, sedikit lebih banyak. Jadi jangan menggunakan KB spiral, yang boleh adalah KB suntik yang 3 bulan, boleh KB suntik yang sebulan bila masih tetap menginginkan mendapatkan haid, atau bisa juga menggunakan KB pil yang kombinasi ya, seperti itu ya. Jadi boleh menggunakan KB karena memang kita harus menjaga jumlah darah yang berada dalam tubuh mama karena anemia sendiri kadar HB-nya sudah rendah ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ifah Nailul. Benar nggak sih dok, kalau penggunaan KB jenis pil dapat memperbaiki siklus haid yang tidak teratur? Benar, tadi yang saya sudah bilang. Jadi keuntungan tambahan dari menggunakan KB pil adalah siklus haidnya menjadi teratur. Kenapa? Karena darah haidnya itu dibantu oleh hormon tadi, bukan melalui hormon yang buatan ibu sendiri. Jadi sudah dikendalikan tuh, ya, sudah dikendalikan melalui. Jadi mensnya jadi teratur. Terapi ini juga bisa digunakan pada penderita PCOS atau sindrom ovarian polikistik. Ya, biasanya gejala PCOS atau sindrom ovarian polikistik ini apa? Mensnya tidak teratur, tidak setiap bulan atau jarang haid, tumbuh bulu-bulu halus ya. Kemudian pada pemeriksaan USG terlihat telur-telur yang tidak membesar atau tidak matang. Nah, ini memang oleh dokter akan disarankan untuk menggunakan pil kombinasi untuk membuat haidnya menjadi teratur. Ya, pada kasus wanita yang memang menderita PCOS itu kecenderungannya untuk sulit hamil. Jadi sebaiknya diatur dulu dengan penggunaan pil kontrasepsi kombinasi. Tujuannya apa? Agar siklusnya menjadi teratur, kemudian di stop obatnya sehingga dengan sendirinya tanpa obat akan mendapatkan haid secara teratur ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Ratu Emma Sulistia. Dok, saya penderita diabetes. KB apa yang dianjurkan untuk saya dok? Pada dasarnya pada penderita diabetes itu tidak ada masalah dalam penggunaan KB ya. Tapi biasanya kita akan koordinasi dengan atau kerjasama kolaborasi maksud saya dengan dokter penyakit dalam agar kadar gula darah mama itu terkontrol. Selama kadar gula darah terkontrol, semua jenis alat KB itu aman. Jadi pemberian alat KB sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama, kalau tipenya 1 artinya sangat dianjurkan, nggak ada masalah. Kalau yang kedua itu kalau dia memiliki angka 2 tuh artinya apa? Artinya dia benefitnya lebih besar daripada kerugiannya. Kalau yang ketiga itu sebaiknya tidak digunakan, tapi kalau nggak ada pilihan lain boleh digunakan. Kalau yang keempat itu sama sekali tidak boleh digunakan. Nah, pada penderita diabetes pada dasarnya semua jenis KB itu boleh digunakan, tapi dengan berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam untuk mengendalikan kadar gula darahnya ya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya dari Ibu Han, kalau vasektomi suami tetap bisa merasa puas nggak ketika hubungan badan? Bisa, jadi ereksi tetap terjadi ya, ejakulasi juga tetap terjadi, tapi cairan yang keluar dari ejakulasi itu tidak mengandung sperma ya, dan suami juga
tetap merasa puas, nggak ada masalah gitu, karena tidak mengganggu dari sisi kejantanan dari pasangannya. Oh ya, saya perlu jelaskan juga, steril yang dilakukan pada pihak mama itu bukan berarti mama jadi menopause dini atau saya takut dok di steril takutnya saya jadi tidak haid lagi. Enggak ya, karena kita cuma mengikat saluran telur. Indung telurnya kan tetap ada, sumber hormon itu kan adanya di indung telur ya. Jadi mama juga tetap merasakan gairah, tetap bisa haid, tidak kering kemaluannya ya. Jadi jangan beranggap jadi kalau di steril itu jadi jadi menopause. Enggak, karena steril itu tidak mengangkat indung telur, hanya saluran telurnya yang diikat untuk mencegah pertemuan antara sperma dengan sel telur ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari @kurniati_kamarudin. Ini saya baru aja melahirkan sesar anak keempat. Wah, selamat ya Bu ya. Kata dokter rahim saya sudah tipis. Jenis KB yang cocok apa? Nah, tergantung. Mama ini sudah cukup belum punya anak lagi. Sering banget nih pasien saya nanyain, dok sesar batasannya berapa sih? Sebenarnya nggak ada batasannya. Tapi semakin sering mama sesar, resiko operasinya akan semakin besar. Resiko operasinya apa? Perlengketan ketika penyembuhan sesarnya. Biasanya operasi sesar yang kedua lebih sulit daripada yang pertama. Operasi sesar yang ketiga lebih sulit dari operasi sesar yang kedua dan pertama. Apalagi keempat itu lebih sulit lagi daripada operasi yang ketiga, 2 dan 1. Bayangin kalau mama lebih dari 4 kali melakukan sesar, ya udah rahimnya tipis, resiko operasinya juga akan lebih tinggi. Resiko operasi apa aja? Yang pertama perlengketan, kemudian perdarahan, resiko infeksi maupun resiko trauma termasuk robekan pada organ sekitar. Ya, jadi sebenarnya tidak ada batasan tapi disarankan karena operasinya semakin sulit. Selain itu juga semakin tua mama hamil juga resiko terhadap pecahkan janin juga meningkat dan resiko terhadap kehamilan juga meningkat seperti resiko perdarahan ya, resiko penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi maupun kencing manis juga akan meningkat. Ya, nah metode KB yang cocok apa? Kalau merasa sudah cukup punya anak, ya mbok sekalian begitu sudah dibuka, sekalian melahirkan bayi dan ari-ari, sekalian diikat dan disteril. Tapi kalau dengan alasan apapun belum mau dengan kontrasepsi mantap steril, bisa dengan memberikan kontrasepsi spiral yang langsung dimasukkan ke dalam rahim setelah ari-arinya dilahirkan. Ya, jadi langsung dipasang tuh metode yang dikenal dengan pasca plasenta. Jadi begitu ari-ari dilahirkan ketika sesar langsung spiralnya dimasukkan ke dalam dan kemudian diikat. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah operasinya bukan ada indikasi infeksi, misalnya ketuban pecah atau tanda-tanda infeksi, itu tidak disarankan. Atau misalnya ternyata ketika operasi air ketubannya hijau, itu tidak disarankan untuk menggunakan spiral. Tapi kalau operasinya baik-baik aja, artinya ibu kehamilannya operasinya terencana, tidak ada ketuban pecah, tidak ada tanda-tanda infeksi, itu bisa langsung dimasukkan KB spiral. Dok, saya nggak mau steril, saya nggak mau spiral. Metode KB yang lainnya apa? Bisa dengan menggunakan metode yang tadi, aminorelaktasi, disertai dengan pemberian KB suntik yang 3 bulan. Kapan dok? Kalau metode aminorelaktasi itu bisa langsung dilakukan asal prinsipnya satu, belum mengalami haid, terus hanya dalam 6 bulan pertama dan menyusui secara eksklusif, artinya secara terus-menerus tanpa menggunakan susu formula ya, pagi, siang dan malam di atas 8 kali ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemberian KB suntik 3 bulan ya. KB suntik 3 bulan itu bisa diberikan kapan? Yaitu setelah masa nifas, yaitu 42 hari. Itu sudah bisa diberikan KB suntik 3 bulan. Yang boleh lagi apa dok? Boleh pil menyusui. Pil menyusui itu beda dengan pil kombinasi yang tadi saya udah bilang. Kalau pil kombinasi itu mengandung estrogen dan progesteron. Kalau pil menyusui hanya mengandung progesteron. Nah, kenapa sih dok nggak boleh pil yang kombinasi? Karena kandungan estrogen itu bisa menurunkan produksi ASI. Jadi memang pemberian alat KB itu cocok-cocokan dan sesuai dengan kondisi mama semua. Ya, kalau pada kondisi mama yang telah melahirkan kan pasti pengen menyusui. Jadi akan dipilihkan sesuai dengan yang cocok dengan kondisi mama ya, seperti tadi pada kondisi yang bekas sesar 4 kali bisa steril, bisa spiral yang langsung dipasang, bisa KB suntik yang 3 bulan, bisa pil menyusui
ya. Bisa juga implan yang dimasukkan ya, tapi pemberiannya setelah masa nifas juga selesai, yaitu 42 hari. Dan yang terakhir penggunaan pil yang khusus untuk ibu menyusui. Tentunya kondom ya boleh-boleh saja sih ya. Selanjutnya pertanyaan dari @kartikau ya. Pernah operasi FAM, kelenjar di leher dan kista. KB apa yang tepat? Nah, ada yang bilang ketakutan, dok saya habis operasi nih, takutnya nanti tumor di payudara saya tuh jadi timbul lagi. Kalau memang takut berhubungan dengan hormon, kadang-kadang kalau udah dijelaskan nggak apa-apa kok berdasarkan ini, tetap aja akhirnya ketakutan. Ya udah, gampangnya pilihlah yang non hormonal, masih banyak, yaitu apa? Kondom atau penggunaan spiral, ya, atau diafragma. Lebih bagus sih spiral ya. Tapi kalau mama percaya sama dokternya berdasarkan penelitian, pasti kan dokternya ngomong berdasarkan penelitian. Boleh kok menggunakan KB suntik yang 3 bulan boleh, implan juga boleh. Jadi jangan takut menggunakan KB yang mengandung hormon, karena tidak berhubungan, terbukti dari penelitian tidak berhubungan memperberat kondisi timbulnya FAM atau kista pada kasus ibu. Bahkan kista sendiri dengan pemberian pil kontrasepsi itu malah bisa melindungi, malah bisa menghilangkan kista ya. Selanjutnya pertanyaan dari @wd924. Dokter, adakah KB untuk laki-laki? Suaminya saja yang ber-KB. Apakah sudah tersedia di Indonesia? Boleh, bagus. Nah, jadi memang dalam penentuan alat KB ini harus koordinasi ya dengan suaminya, itu penting ya. Harus koordinasi dengan suaminya. Misalnya gini, kayak tadi mama yang tadi, "Pak, aku kan udah 4 kali operasi. Gantian dong papa yang operasi, papa yang di steril." Boleh juga, dirayu tuh papanya. Pilihan KB untuk laki-laki yang pertama adalah kondom ya, kemudian yang kedua adalah KB yang mantap, yang diikat pada saluran pengeluaran spermanya. Sudah tersediakah di Indonesia? Ya sudah, memang sudah ada di Indonesia ya. Jadi ibu bisa bertanya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk minta KB untuk laki-laki ya. Nah, ada beberapa jenis KB juga, contohnya mungkin yang tadi sempat saya sebutkan, yaitu misalnya spermisida. Jadi spermisida adalah cairan atau kadang-kadang berbentuk seperti foam gitu ya, busa yang disemprotkan ke dalam vagina pasangannya. Nah, itu nanti tujuannya apa? Untuk membunuh sperma yang masuk ke dalam sana ya. Itu juga bisa tuh digunakan, tapi pada sisi ibu, bukan pada sisi suaminya ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mama Parents_NJ. Saya SC dokter, kalau pasang spiral sakit banget pas dipasang cocor bebeknya. Apa karena misfi saya masih kecil atau rapat ya? Ya, memang kalau pemasangan spiral ini sebenarnya tidak sakit tapi kurang nyaman. Nah, untuk meningkatkan kenyamanannya memang mama harus rileks. Biasanya biar mama rileks, sebaiknya nanti mama akan dijelaskan dulu. Mama akan menghadapi apa sih saat pemasangan spiral. Mama harus tahu dulu biar mama nggak tegang. Kayak kita ujian kan kita harus tahu dulu medan yang akan kita hadapi. Begitu juga dengan pemasangan spiral ya. Jadi mama harus tahu dulu. Jadi biasanya mama dalam posisi mengangkang ya. Kemudian nanti akan dipilihkan cocor bebeknya yang disesuaikan dengan kondisi mama. Misalnya kalau mama habis lahiran misalnya 4 kali, mungkin udah agak longgar, dipilih yang agak besar. Atau tergantung juga dengan postur tubuh. Kalau agak besar dipilih yang agak panjang dan lebar. Tapi kalau yang badannya kurus, terus persalinannya juga sesar, artinya belum pernah melewati vagina ya, itu biasanya akan dipilihkan yang kecil. Nah, tapi tetap harus rileks. Kalau tidak rileks, dokternya akan sulit memasangnya. Kalau memasangnya tidak tepat, posisinya tidak tepat, itu akan menurunkan angka efektivitasnya dalam mencegah terjadinya kehamilan ya. Ya, jadi banyak faktor tuh yang menyebabkan mama menjadi kurang nyaman ketika dipakai. Tapi jangan kapok lah, nanti yang penting kan tujuannya apa? Sama-sama bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kalau memang sama sekali tidak mau, pilihlah kontrasepsi yang lain ya. Nah, terus kemudian pertanyaan dari Mama Nova.t.23. Dok, bolehkah belum pernah hamil terus menggunakan KB untuk mengatur siklus haid? Boleh banget ya. Boleh banget, bahkan pasien-pasien saya sebaiknya kalau memang haidnya tidak teratur, itu datang sebelum menikah. Kenapa? Karena salah satu terapi untuk membuat haid itu menjadi teratur selain perubahan pola hidup ya, adalah dengan menggunakan alat KB, yaitu pil kontrasepsi kombinasi.
Bayangkan kalau ketika sudah menikah, terus mindset nggak teratur, terus pingin dibikin teratur, kemudian ketemu dokter diberikan pil kombinasi, pasti suaminya marah karena dia akan berpikir, atau mertuanya marah, dok, anak saya kan pengen hamil, kok dokter kasih pil kontrasepsi? Padahal pil kontrasepsi yang diberikan tuh tujuannya adalah untuk membuat siklus haidnya teratur. Jadi kalau mama ada yang belum menikah dan memang haidnya tidak teratur, tidak setiap bulan, sebaiknya segera kontrol, karena terapinya salah satunya adalah dengan pemberian pil kombinasi ya. Jadi dengan menggunakan pil KB memang seperti itu ya, agar haidnya teratur. Jadinya nanti setelah menikah haidnya sudah teratur sehingga bisa lekas punya anak ya. Jadi memang bisa ya. Pertanyaan dari Mama Hasanah 257, KB yang tidak mengurangi libido adakah? Pada dasarnya semua beberapa jenis KB itu tidak mengurangi libido kok Bu ya. Jadi tidak seperti itu ya. Memang tergantung cocok-cocokan juga. Tapi kalau ibu khawatir atau menganggap memang KB itu mengandung hormon sehingga beranggapan mengurangi libido, padahal tidak, mama bisa memilih KB yang tidak mengandung hormon ya. Contohnya misalnya penggunaan spiral itu kan tidak ada hormonnya, jadi libido tidak terganggu. Meskipun KB yang mengandung hormon pun juga tidak terbukti mengganggu libido ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mama Tia Larva. Dok, apakah benar penggunaan KB spiral atau IUD lebih aman dibandingkan pilihan KB yang lain? Karena KB pil dan suntik berpengaruh pada hormon, apalagi untuk jangka panjang wanita yang mempunyai komorbid. Ya, memang pandangan ini tidak sepenuhnya salah. Kalau memang kalau dibilang lebih aman, semuanya sama-sama aman, asal yang melakukan atau yang memberikan pelayanan ini memang terampil dalam melakukannya. Dan ibu juga dalam menggunakan kontrasepsi ini memang nanti dokter ini akan menilai dulu kriteria mana yang cocok. Dokter tidak akan memaksakan kontrasepsi yang sebenarnya tidak cocok dengan kondisi mama semua. Ya, misalnya ada kanker pada payudara, atau misalnya mama menderita kekentalan darah, atau misalnya mama menderita stroke akibat kekentalan darah, ya. Nah, itu biasanya tidak disarankan untuk penggunaan kontrasepsi yang mengandung hormon. Ya, jadi nanti ada pilihan-pilihan sendiri. Jadi penting sekali kita, walaupun kita berniat untuk memakai alat kontrasepsi tertentu, tapi dokternya nanti yang memutuskan, akan memberikan beberapa pilihan yang disesuaikan dengan kriteria klinis atau kesehatan mama semua. Ya, jadi dibilang yang satu lebih efektif daripada yang lain tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah, karena sebenarnya semua dengan pemakaian yang benar akan aman. Ya, seperti itu. Pertanyaan dari Rani dari pihak papanya nih ya, yaitu @yogi_randika. Dok, untuk ibu menyusui disarankan pakai yang mana? Kalau yang sebelumnya ada riwayat kista endometriosis, bagaimana dok? Nah, kalau untuk ibu menyusui aja pilihannya yang tadi ya, bisa metode amenorelaktasi ya dengan menyusui, bisa menggunakan pil menyusui, bisa menggunakan KB suntik 3 bulan, bisa menggunakan spiral, bisa menggunakan implan ya. Tapi kalau disertai dengan endometriosis, yang lebih baik lagi adalah dengan menggunakan implan atau menggunakan KB suntik 3 bulan ya, atau bisa juga yang lebih bagus lagi adalah spiral yang mengandung hormon. Itu bagus lagi untuk menghindari nyeri dari endometriosis sendiri. Biasanya kan nyeri endometriosis itu kan nyeri saat haid ya. Nah, itu biasanya beberapa pilihannya seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, ini dari Ibu @putrin. Kalau KB bikin air ASI pahit nggak sih dok? Banyak ibu-ibu bilang begitu. Tidak ya, tidak terbukti. Jadi KB itu tidak membuat ya air ASI menjadi asin, tidak ada yang bilang seperti itu ya. Jadi tidak benar itu bahwa air ASI menjadi pahit ya, seperti itu. Oke, sepertinya tadi pertanyaan dari Ibu Putri itu merupakan pertanyaan terakhir yang saya bisa jawab ya. Nggak kerasa udah sampai 1 jam nih kita belajar bareng ya tentang tips memilih alat kontrasepsi yang tepat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diterima, karena sebenarnya pembahasan KB ini cukup sulit ya, karena setiap alat kontrasepsi itu memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Intinya dalam memilih alat kontrasepsi itu mama harus tahu dulu tujuannya apa. Ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau tidak ingin mempunyai anak lagi. Dan kemudian yang kedua adalah harus berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pasangannya mengenai metode kontrasepsi yang mama
dan papa inginkan ya. Dan yang ketiga adalah semua itu ditentukan juga dengan kondisi kesehatan mama semua. Ya, dokternya akan menyarankan pilihan KB yang sesuai dengan kondisi kesehatan mama semua. Yang keempat, akan disesuaikan juga penggunaan KB berdasarkan strata ekonomi dan sosialnya. Karena alat KB ini ada yang tidak semuanya gratis, ada yang bayar dan cukup mahal. Dan yang terakhir, ditentukan juga dari kebiasaan mama semua. Kalau mama semua sibuk ya, tidak mampu ke rumah sakit atau berulang kali ketemu dokter, pilihlah kontrasepsi yang panjang ya. Kalau tidak mampu mengingat minum tiap hari, pilihlah kontrasepsi yang lebih panjang sehingga nggak repot tuh ya minum tiap hari ya. Nah, untuk pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf banget ya karena keterbatasan waktu tidak semua pertanyaan bisa saya jawab, tapi mama bisa tulis di kolom komen di IGTV video ini ya. Setelah video IGTV video ini diupload ulang, nanti saya akan coba jawab ataupun dari tim Halo Bumilnya. Saya juga mau ngingetin nih, jangan lupa share di IGTV kali ini di Instagram story mama semua tentang apa yang telah mama dapatkan, dan di tag tuh @halobumil dan tag @bagusdoni_ ya, biar bisa saya baca dan saya repost ya. Akhir kata, terima kasih atas atensi mama semua yang telah ikutan dari awal. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya Dr. Doni pamit undur diri dulu. Sehat selalu, sampai jumpa.